Renungan kita sore hari ini Yesaya 49 ayat 23b. Yesaya 49 ayat 23b. Saya minta anak saya Agnes Santoso untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca sore hari ini. Yesaya 49 ayat 23b. Yesaya 49 ayat 23b. Mereka akan menuju kepadamu dengan kemenangan sampai ke tanah dan akan menjilat tubuh kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Aku yang akan dilakukan. Ya, maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Aku tidak akan mendapat malu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang untuk mendapatkan sebuah jawaban doa, kita ada di dalam satu fase penantian. Ya, kapan doa itu dijawab ataupun doa itu tidak dijawab, kita ada di dalam fase penantian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi yang pasti setiap kali kita berdoa, kita harus punya keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah doa yang pasti dijawab oleh Tuhan. Selama kita juga meyakini bahwa apa yang kita doakan itu adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Nah, di dalam menanti sebuah jawaban doa, kita harus menyadari ada dua hal sebenarnya yang akan Tuhan lakukan ketika Tuhan menjawab doa permohonan kita. Yang pertama, lewat jawaban doa itu, iman kita, iman orang percaya, iman kita yang meminta kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, itu dikuatkan. Lalu kemudian yang kedua, jawaban doa itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Karena kita harus ingat, untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia di dunia ini, Allah memakai kehidupan kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, untuk menyatakan kasih-Nya. Ya, kehidupan kita orang-orang percaya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak akan menyatakan berkat-Nya, pertolongan-Nya, mukjizat-Nya kepada orang lain kecuali kepada kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengajar di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa tidak ada penantian yang sia-sia di dalam Tuhan. Tidak ada penantian yang percuma di hadapan Tuhan. Karena setiap penantian kita di hadapan Tuhan pasti akan membuahkan hasil. Penantian kita di hadapan Tuhan pasti akan membuahkan pertolongan, akan membuahkan pemulihan, akan membuahkan sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam hidup ini. Ya, dalam penantian itu kita jangan seperti Abraham dan Sarah. Tidak peduli bagi Tuhan berapapun usianya Abraham dan Sarah, yang pasti ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Ketika Tuhan berjanji sesuai dengan waktunya Tuhan, saatnya Tuhan, di mana di situ nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita sungguh-sungguh hidup yang menikmati berkat-Nya Tuhan, pasti jawaban itu akan diberikan. Kita ingat setelah menunggu selama beberapa puluh tahun, Sarah tidak kunjung mengandung sesuai dengan tradisi yang ada pada waktu itu. Jadi istilahnya Sarah memakai nasihat tradisi, Sarah memakai nasihat pada umumnya. Minta kepada Abraham untuk menghampiri Hagar, ya, untuk boleh melahirkan anak bagi mereka.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak perlu ditolong dengan sikapnya Abraham. Allah tidak perlu ditolong ketika kita melihat jawaban Allah kok tidak muncul, lalu kita mencoba mencari pertolongan sendiri dan kita bersaksi, puji Tuhan, Tuhan sudah tolong saya, tetapi itu bukan jawaban Tuhan. Sebagai suatu semisal kita mempunyai sebuah kebutuhan dan kita mencoba dengan cara kita supaya kebutuhan itu boleh segera tercukupi, tetapi bukan cara Allah, cara kita. Dan ujung-ujungnya ketika kita lakukan bukan damai sejahtera yang terjadi, tetapi masalah demi masalah yang terjadi. Abraham di dalam kasus ini ketika akhirnya Hagar hamil, keributan mulai terjadi. Karena dalam firman Tuhan dikatakan Hagar mulai suka menggoda Sarah. Mandul ya. Aduh, pegel sekali itu artinya Sarah banget itu. Sampai akhirnya Hagar melahirkan Ismail. Semakin hari semakin Hagar membuat hati Sarah kacau. Ya, akhirnya Sarah mulai merengek-rengek lagi kepada Abraham. Ya, ayah Abraham, hatiku hancur ya, aku dienyek tiap hari sama Hagar ya. Udah terserah ayah mau bikin apa sama Hagar, terserah, udah hatiku udah ndak kuat ya, minta maaf ya. Memang ini Hagar. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mengusir Hagar dari rumahnya. Dan tidak lama kemudian ketika Abraham berusia 100, Sarah berusia 90, Sarah melahirkan seorang anak dengan luar biasa. Saudara-saudara, di sisi yang lain sebuah penantian yang tidak kunjung datang. Seringkali kita bisa berbuat konyol seperti Naomi, Elimelek dan Naomi. Bukannya menanti di Bethlehem sampai musim panas, musim kering itu usai, tetapi justru mengambil keputusan meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab. Ya. Dan apa yang terjadi? Mereka justru tidak mendapat pertolongan, tetapi justru mereka mendapatkan kehidupannya semakin parah, bahkan hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Ini konsekuensi ketika kita mencoba menyelesaikan sebuah masalah dengan meninggalkan Tuhan. Bukan jawaban, bukan pertolongan, tapi justru kehancuran yang kita dapat. Ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Tapi kita coba mau belajar di dalam kehidupan daripada Ishak. Ya, Ishak ketika di Gerar terjadi musim kering pada tahun itu, dan saya yakin ketika Ishak mulai hendak mengambil satu keputusan, pergi ke Mesir meninggalkan Gerar untuk mencari kehidupan yang baru di Mesir yang lebih baik menurut pikirannya. Artinya di dalam Gerar kondisinya betul-betul sudah dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Dan Ishak bagi saya secara pribadi dia seorang kepala rumah tangga yang amat sangat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Tapi pada saat hendak pergi ke Mesir, Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada Ishak, kamu tetap tinggal di Gerar. Aku akan memberkati kamu. Weh, Tuhan, ya. Di Gerar ini kering, tanahnya tandus secara manusiawi. Tapi Tuhan katakan, aku akan memberkati kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu yang punya langit bumi segala isinya itu ya dan amin. Tuhan yang punya hidup dan mati, Tuhan yang mampu menumbuhkan dan Tuhan yang mampu mematikan, Tuhan yang mampu mengangkat dan Tuhan yang mampu merendahkan. Artinya ketika Tuhan berkata seperti itu, ada sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan untuk kehidupan Ishak. Ya. Tetapi Tuhan membutuhkan sebuah respon. Di dalam sebuah penantian jawaban Tuhan itu, Tuhan membutuhkan respon Ishak. Apa yang Ishak lakukan? Ya, siap 86 Tuhan. Ishak tidak jadi pergi ke Mesir, dia tinggal di Gerar. Dan yang menarik, ketika Tuhan berkata akan memberkati kamu, Ishak mulai lagi dia mengerjakan sawahnya. Dia mulai kembali bercocok tanam, dia mulai menabur benih, dia mulai mencangkul tanah. Tetapi kali ini
Ishak mencangkul, Ishak menabur. Dia menabur, dia mencangkul dengan iman. Dia mencangkul, dia menabur dengan percaya bahwa Tuhan memberkati, tidak peduli masa itu adalah masa yang kering. Ya, kewajibannya Ishak adalah bekerja. Ini tidak boleh kita lupakan. Ya, apa yang menjadi bagian harus kita lakukan? Ishak bekerja, dan bagiannya Tuhan yang memberkati di dalam yang dikerjakan oleh Ishak. Firman Tuhan menulis, pada masa itu, pada tahun kering itu, Ishak menuai 100%, 100 kali lipat. Wow. Dan semua tetangganya mengakui. Mereka datang kepada Ishak dan mereka bilang, Ishak, kamu sekarang lebih kaya dari kami. Dan kami tahu bahwa Allahmu ikut campur tangan dalam hidupmu, bahwa Allahmu memberkati dalam hidupmu. Dua hal. Ketika Tuhan memberkati dalam kehidupan Ishak, yang terjadi, Ishak imannya semakin kuat berpegang kepada janji-janjinya Tuhan. Yang kedua, orang Gerar melihat kemuliaan Tuhan, orang Gerar melihat kuasanya Tuhan melalui kehidupan Ishak. Hidup kita adalah hidup sebagai saksi. Hidup kita adalah sebagai alatnya Tuhan. Sebagai alatnya Tuhan, maka kita tidak bisa bekerja sendiri. Kalau saudara bayangkan, yang namanya sabit itu berada di lantai keramik atau di lantai yang paving, ya, dan dia berada di sana. Saudara bisa bayangkan ketika sabit itu dia berjalan menurut kehendaknya sendiri, dia menyabit di atas paving, dia menyabit di atas keramik. Apa yang terjadi? Enggak ada hasil. Ya, enggak ada hasil. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai alatnya Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Tetapi ketika kita bekerja dengan Tuhan, ketika kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan, sabit itu tidak digunakan di atas paving, sabit itu tidak digunakan di atas keramik, tetapi Tuhan akan bawa sabit itu ke sawah, dan Tuhan akan pakai sabit itu untuk menuai, dan sabit itu mulai menghasilkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita bertindak lebih pintar daripada Tuhan. Seringkali kita bertindak lebih hebat daripada Tuhan. Tanggalkan itu semua. Ya. Ketika kita berdoa, biarlah kita menanti waktunya Tuhan. Dan di dalam penantian itu kerjakan yang menjadi bagian kita, dan biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya Tuhan. Kita tetap berdoa bagian kita tetap bekerja, kita tetap percaya, kita tetap berdiam diri. Bagiannya Tuhan, tanpa kita lihat, Tuhan bekerja atas hidup kita. Tuhan mulai membabat yang merintangi dalam hidup kita. Tuhan mulai menumbuhkan benih-benih berkat itu di dalam kehidupan kita. Tuhan mulai menumbuhkan sel-sel kehidupan yang baru di dalam tubuh yang sakit itu untuk menjadi sehat tanpa kita melihat. Tetapi yang pasti pada satu saat titik tertentu, ketika benih kesembuhan itu sudah Tuhan taruh, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup ini. Ketika benih berkat itu sudah ditaruh oleh Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi. Janda Nabi zamannya Elisa, ketika dia datang kepada Nabi, Elisa hanya tanya, "Bu, di rumahmu ada apa?" "Tuhan, aku nggak punya apa-apa, Tuhan. Aku hanya punya minyak sedikit." Ya, kalau boleh dikatakan orang Tuban bilang saiprit. Saiprit Nabi, aku gak punya apa-apa Nabi. Udah, cari botol, sebanyak-banyaknya botol kumpulin. Seringkali Tuhan izinkan kita untuk kepepet.
Seringkali Tuhan izinkan kita jatuh dan tergeletak supaya kita nurut. Ya, Tuhan izinkan seperti itu. Dalam kehidupan janda ini sekian puluh tahun dia punya kesempatan untuk datang kepada Nabi, dia punya kesempatan untuk beribadah, dia punya kesempatan untuk berdoa, tapi tidak dilakukan. Tuhan izinkan janda ini dalam keadaan ekonominya sekarat. Dia nggak punya apa-apa, dia datang kepada Elisa, dan pada kondisi seperti itu dia nggak bisa berdalih-dalih lagi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Elisa hal yang konyol, minta untuk dibantu supaya hutang-hutangnya habis, supaya hutang-hutangnya lunas, tetapi Elisa hanya menyuruh kumpulin botol-botol. Ya, tapi janda itu nurut. Setelah botol itu penuh, lapor lagi Elisa, Tuan, Elisa, botol itu sudah penuh. Elisa bilang, Bu, tutup pintu jendela. Kamu pulang, tutup pintu, tutup jendela. Botol yang ada isinya saiprit itu pegang. Lalu suruh anak-anakmu di dalam gelap, di dalam kamar yang tertutup, jendela yang tertutup. Ya. Karena kadang kita membutuhkan iman kita tumbuh ketika kita menutup mata. Karena ketika kita menutup mata, ada banyak hal yang luar biasa yang bisa Tuhan lakukan atas hidup ini. Ketika kita menutup mata, kita tidak melihat kekhawatiran yang ada, kita tidak melihat kecemasan yang ada. Dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu. Dan itu yang dilakukan oleh janda Nabi. Dia tutup pintu, tutup jendela. Dia tidak tahu, hanya tangannya saja yang merasa, diisi penuh. Dilihat ada tumpah dikit penuh, ganti botol lain penuh. Dalam gelap itu iman daripada janda Nabi ini bekerja. Sampai semua botol terisi penuh dari satu botol yang sedikit. Janda ini tanya kembali kepada Elisa, Tuan, udah penuh, sudah, sekarang jual seluruh minyak yang ada di botol-botol itu, jual, dan hiduplah, lunasi hutang-hutangmu dan hiduplah dari sisanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Meskipun tidak terlihat, Tuhan selalu mendekat di dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan tidak terlihat, Tuhan yang selalu membasuh air mata kita. Berjalanlah terus bersama-sama dengan Tuhan. Nantikan jawabannya, nantikan pertolongannya dengan setia. Setiap kehidupan kita, ya dan amin, pasti ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau aku cari damai,